tegak lurus, loyalitas petugas partai. Omong kosong itu nggak ada, nggak boleh itu. Apalagi presiden mau dikontrol-kontrol dari belakang, nggak boleh. Maka saya kalau negara dikelola dari belakang layar, mendingan kita perang, Pak Sofyan. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kami membuat partai, sama juga dengan dinamika dari masyarakat Aceh, partai baru lahir, partai lama hilang, itu sama. Kami membuat partai baru karena ada buntunya pemikiran elit. Kenapa ide-ide sederhana nggak bisa dicerna? Kenapa agama dan negara harus konflik? Kenapa tafsir terhadap konstitusi dan Pancasila tidak tuntas-tuntas, seolah-olah di dalamnya ada konflik yang tidak selesai? Maka kami datang membawa pembaharuan naratif. Kami ingin menyudahi debat-debat yang tidak perlu lagi karena kita sudah sepakat sejak berdirinya Republik ini tentang hal-hal yang mendasar. Di Aceh saja, saya berada di sini tidak merasa ada perbedaan yang substantif, tidak ada perbedaannya. Semua kita ini sudah sama. Yang kita persoalkan adalah kenapa kesejahteraan itu alamatnya itu salah. Kenapa kesejahteraan tidak cepat? Kenapa perwakilan buntu? Ini tadi yang dikatakan oleh Bang Sofyan juga, itu soal perwakilan buntu. Dan diantara yang kami sudah kritik adalah salah paham tentang partai politik. Partai politik ingin menjadi pengontrol pejabat publik, itu tidak boleh. Partai politik itu hanya mencalonkan pejabat publik. Setelah dia dipilih oleh rakyat, dia milik rakyat. Maka diantara yang kami usulkan, fraksi-fraksi di DPR, DPRD itu nggak perlu ada lagi. Itu adalah sarana mengontrol pejabat publik dari belakang. Pimpinan partai politik seperti peternakan politisi. Orang ini dipilih rakyat, bukan dipilih oleh partai politik. Partai politik mencalonkan orang, ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Yang membuat terpilih adalah rakyat. Tuannya dia rakyat. Ini yang disebut oleh politisi-politisi agung dulu. When my loyalty to my country begin, my loyalty to my party ends. Kalau loyalitas saya kepada rakyat dimulai, loyalitas saya kepada partai politik berhenti. Kami mau melakukan itu karena kami nggak mau mendistorsi suara rakyat. Kontrak antara seorang politisi dengan partainya adalah kontrak moral. Dia datang membawa gagasan dari partai itu ke ruang publik, bukan untuk menjadi petugas partai. Siapapun politisi yang kita anggap hebat dari sini kita pilih, sampai di Jakarta dimakan oleh partainya, hilang suaranya mewakili rakyat. Kenapa wakil rakyat tidak mengakar? Karena dimakan oleh partainya. Kami mau mendatangkan tradisi, tidak ada lagi pintu belakang, tidak ada lagi main belakang, wakil rakyat adalah wakil rakyat. Begitu cara kita melihat politik. Banyak sekali, dan ini nggak berani diperdebatkan. Kami kan sebenarnya, saya ini pendiri partai politik, saya wakil ketua umum sekarang. Harusnya kan saya berpikir, wah 2024 peternakan saya mulai banyak ini kan. Ya kan, paling tidak kan kalau di DPRD provinsi kabupaten kota kan nggak perlu threshold. Pastilah di saya situ banyak anak buah kan. Suruh setor, suruh apa, nggak ada. Kemewahan kita sebagai pendiri partai politik adalah kalau gagasan kita dipakai di ruang publik. Bukan karena kita ngontrol orang dari belakang. Tegak lurus, loyalitas petugas partai. Omong kosong itu nggak ada, nggak boleh itu. Apalagi presiden mau dikontrol-kontrol dari belakang, nggak boleh. Maka saya paling anti dengan calon presiden yang dikontrol dari belakang. Anti saya. Karena kalau gitu nggak bisa minta pertanggungjawaban. Ini mohon maaf ini Bang Sofyan, saya ini berantem dan gara-gara mau dikontrol dari belakang. Saya nggak mau. Saya dipilih rakyat kok. Partai politik kemewahannya adalah melihat ada kader bagus, bisa mengartikulasi gagasan, calonkan. Dan ternyata orang itu disukai oleh rakyat. Ya kalau disukai oleh rakyat, serahkan dia kepada rakyat dong. Jangan malah itu tadi ekornya dipegang dari belakang. Bukan cuma ekornya, kepalanya pun dipegang. Itu saya tolak. Dan gak mau menganggap itu sebagai kenikmatan.
Dan bikin partai bukan untuk itu, Pak. Kita bikin partai ceramah, kita bikin buku, kita podcast. Cukuplah nanti kalau ada pejabat publik yang membela pikiran-pikiran kita sebagai dasar dari kebijakan umum. Cukup itu. Saya ingin mengakhiri godfather politik di belakang layar di negeri ini. Tidak sehat bagi demokrasi kita. Negara harus dikelola di atas ruang publik yang transparan. Negara jangan dikelola dari belakang layar. Kalau negara dikelola dari belakang layar, mendingan kita perang, Pak Sofyan. Lebih jelas itu di belakang kita main. Perang pun kadang-kadang kita hadap-hadapan meskipun ada gerilyanya. Politik itu ruang publik esensinya. Jangan ada orang mukanya di depan kita, tapi otaknya itu dikendalikan dari belakang. Nggak boleh itu. Itu bukan demokrasi. Demokrasi hadirkan semuanya di depan publik. Biar rakyat tahu apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan. Nah itu diantara reform-reform yang akan kita lakukan. Dan karenanya kemudian ada masalah begini. Ya ini terakhir saya mau katakan. Ini Bang Irwandi pasti mengerti ini. Ya, saya ini kan, Bang Irwandi, saya termasuk orang yang tidak bisa diintimidasi. Waktu orang memuji-muji KPK, saya sendiri melawan KPK, nggak ada orang lain. Karena saya komit dengan negara hukum. Penegakan hukum tidak boleh dicampur dengan politik, tidak boleh dicampur dengan operasi intelijen, tidak boleh dicampur dengan kehendak-kehendak di belakang layar, lobby dan nego, tidak boleh. Itu membuat hukum jadi tidak tegak, tidak murni, karena hukum itu milik Allah. Hukum itu harus ditegakkan dengan keagungan akhlak, keagungan moral, karena itu perkakasnya Allah. Ada orang menjadikan hukum untuk alat balas dendam, ambisi pribadi, pengen tepuk dada di depan umum. Saya yang paling bisa memberantas korupsi. Koruptor takut lawan kami, itu saya lawan, Pak. Nggak ada yang berani lawan. Saya nggak suka hukum dipakai untuk gagah-gagahan. Tegak pikiran itu penting. Matinya tenang, Pak. Orang yang tidak tegak pikirannya, tidak tegak jiwanya, matinya gelisah. Saya nggak mau mati gelisah. Karena itu kalau ada yang salah, saya katakan. Maka soal kesejahteraan dan negara itu ada hubungannya, tapi juga bisa dipisah. Keluhan kita tentang kesejahteraan itu, Pak, itu pasar. Jangan ganggu pasar. Kata Ibnu Khaldun, insting dasar manusia adalah cari makan. Setiap bayi lahir itu menangis, salah satunya karena lapar. Makanya sekarang ada yang namanya inisiasi menyusui dini. Bayi lahir itu mencari puting ibunya. Kecerdasannya nampak pada hari itu. Begitu dia pandai cari makan, itu anak pintar. Insting mencari makan jangan diganggu. Rakyat itu akan cari makan sendiri, akan kaya sendiri. Jangan ganggu. Itu cara berpikirnya. Negara ini ada tidak ada, orang cari makan. Bapak pergi ke negara yang namanya Yaman. Bapak pergi ke negara yang namanya Syria. Bapak pergi ke negara-negara yang lagi perang, Afghanistan dan sebagainya. Orang makan, orang cari makan. Dan hidup ekonominya. Bapak pergi ke Timur Tengah, nggak pernah stabil. Ada negara seperti Libanon. Pemerintahnya lagi nggak ada sekarang. Bahkan turis pun datang. Karena ada pasar. Pasar jangan diganggu. Biarkan orang ngopi-ngopi. Biarkan orang berdagang, jual apa yang mereka punya. Hidup kota itu. Dan saya percaya, ini kan saya tadi sambil, benar juga Bang Sofyan tadi, saya sambil abang bilang, jangan terlalu banyak kita, seolah-olah kita ini miskin dan sebagainya. Saya baca indeksnya, indeks pembangunan manusia Aceh di atas rata-rata nasional. Jadi kadang-kadang keluhan kita ini keluhan publik atau keluhan pribadi. Kalau keluhan pribadi kita selesaikan masing-masing. Jangan keluhan pribadi kita anggap keluhan publik. Nggak boleh. Faktanya, indeks pembangunan. Saya ke sini Pak saya lapor Bang Sofyan nih sama Pak Irwandi. Saya ke sini diutus oleh Gus Dur dan Amin Rais tahun 98, Pak. Setelah Gus Dur dilantik jadi presiden, 99. Amin Rais lagi mesra dengan Gus Dur. Karena yang menjadikan Gus Dur presiden, Amin Rais ketua MPR. Suatu hari Amin Rais pulang dari istana, panggil saya sama almarhum Pak Solahuddin Wahid. Adiknya Gus Dur, adik kandungnya.
Datang kami berdua sama seorang kawan, Ketua Asosiasi Jepang Indonesia. Ketemu, ini ada perintah dari Gus Dur, diminta untuk mengantarkan bantuan ke GAM. 99. Waduh, kita dengar GAM waktu itu, Bang Sofyan berdiri juga. Ya. Ini ada orang Jepang, ya, mau ketemu dengan Tengku waktu itu. Kalian bawa. Berangkatlah kami ke sini. Gus Solah minta izin, jadi kami bertiga, saya, kawan satu itu sama orang Jepang itu. Mendarat di Banda Aceh, sepi kota ini. Nggak ada kehidupan kayak gini, nggak ada. Jangankan kehidupan malam, kehidupan siang aja nggak ada. Kami dijemput pakai motor, jalan masuk ke Aceh Besar. Kita belum tahu, saya sendiri belum pernah ke Aceh sebelumnya, itu yang pertama kali. Dibawa keluar masuk checkpoint dan sebagainya. Sampailah di satu posko, saya udah nggak ingat tuh karena itu semi-semi kayak ditutup mata kita waktu itu. Sampai di situ kawan saya itu dibawa pergi yang orang Jepang itu. Lalu kita balik, ya kan, setelah semuanya berikan dan sebagainya, kami balik langsung besoknya karena suasana tidak mendukung. Beda dengan Aceh hari ini, hidup kita bertumbuh, berkembang. Kita tidak boleh menyesali apa yang sudah baik ini. Tinggal sekarang ini adalah keberanian kita untuk mengakui bahwa agresivitas kita untuk mengejar ketertinggalan yang ada itu harus lebih tinggi. Dan masa depan kita sebenarnya, mohon maaf ini, bukan pada anggaran negara, tapi kegiatan bisnis masyarakat. Anggaran negara itu kecil dampaknya pada ekonomi, yang besar itu adalah kegiatan masyarakat. Aceh itu terlalu besar, dia peradaban masa lalu, yang kalau menjadi etalase dunia, dia berhak. Banyak orang pingin datang ke Aceh ini, banyak orang pingin berbisnis di Aceh ini. Jangan cuma orang bisnis sumber daya alam. Bisnis yang lain juga. Kemarin saya mendarat, ada tol rupanya. Itu salah satu investasi negara, tapi memang itu yang paling besar dampaknya. Tapi yang lain setelah tol ada, harusnya nanti kita lihat ada jalan ya dari Sabang sana, orang bisa nyupir sampai ke Papua tanpa turun dari mobilnya. Itu masa depan Indonesia ini. Karena ini negara besar, negara kepulauan terbesar, raksasa dunia, superpower baru. Mari kita berpikir dalam kerangka bahwa Indonesia akan menguasai dunia. Mari kita pilih lawan kita yang sepadan, jangan pilih lawan kecil. Lawan kita adalah hadir di dunia ini memperbaiki ketidakadilan yang ada di dunia ini. Kepada orang Palestina, kepada banyak orang di dunia ini yang belum menikmati keadilan, Indonesia harus adil memimpin dunia. Itu cara berpikirnya. Kalau kita berpikir musuh kita aja di sini, ini mah musuh-musuh, bukan musuh kan dikada Bang Sofyan. Panitianya kawan, lawan juga kawan. Tapi hebat bahasa beliau itu kan. Kalau kalah bukan saya yang malu, kita semua yang malu kata. Waduh, ini masuk barang ini. Luar biasa inilah. Inilah ilmu-ilmu orang Aceh yang saya bingung itu. Pengen mencerna pelan-pelan. Tinggi sekali nih bahasa ini. Bukan saya yang malu, tapi yang lain juga malu katanya. Karena panitianya, pemilunya kawan, Bawaslunya kawan. Bener juga saya pikir ya. Aduh. Jadi ini beban buat kita semua beliau ini jadinya. Jadi saya kira itulah ya. Saya meneruskan dari Bang Sofyan, diskusi seperti ini diperlukan. Mari kita organisir lebih positif. Kawan-kawan yang berani menjadi anggota dewan nih, ayo duduk, jangan tidak mengakar. Tetaplah mengakar. Inilah sumber dari inspirasi kita. Makanya saya nanti termasuk reform yang kita lakukan, anggota dewan nggak boleh menjadi calo eksekutif. Seperti yang terjadi sekarang. Anggota dewan jadi calo eksekutif, penyalur bansos. Nggak boleh. Anggota dewan tuh wakil rakyat. Pengutip aspirasi. Pengutip aspirasi kata beliau. Benar juga. Jangan degradasi itu. Kan ada dinas sosial, itu yang kerja bagi-bagi ke rakyat. Kita ini adalah mengabsorpsi pikiran rakyat.
Saya termasuk yang ingin menambah anggaran bagi anggota dewan untuk mengabsorpsi pikiran rakyat. Bukan untuk bagi-bagi, nggak kuat. Akhirnya cuma ngamankan kursinya masing-masing. Ini yang tidak sehat ya. Jadi negara ini perlu reform, perlu pemikiran besar. Kaum intelektual mari bersatu, teman-teman kita, kan di sini ada kampus besar, ada UIN, ada universitas ya, ada Araniri, ada Syakwala. Itu tempat-tempat orang berpikir yang harus terus ya memprovokasi pikiran-pikiran bangsa supaya jangan go low, go up ya. Kita harus menjadi bangsa yang tinggi pemikiran dan peradabannya. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan sebagai penutup juga, karena tadi sudah disampaikan saya juga mau ada kegiatan lain sehabis ini ya. Sekali lagi saya menikmati diskusi ini, kejujuran dan keterus-terangan ya. Sudahlah, masa depan ini punya kita kok. Masa depan ini punya Aceh. Masa depan ini punya kita. Kita yang akan memimpin Republik ini. Ya, nggak usah khawatir itu. Tinggal tunggu waktu, Bang Sofyan. Tenang aja. Udah, masa orang kecil dari Sumbawa bisa berani? Masa orang Aceh yang gagah perkasa ini nggak berani? Tenang aja, ini masa depan punya kita kok. Ya. Yang penting ngototnya jangan hilang. Ah, itu mantap itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.